Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum. Insyaallah pada video ini kita akan membahas tentang dua cara membaca surat Ar-Rum ayat 54 ya. Yang mana Al-Imam Hafs rahimahullah memiliki dua cara membaca salah satu kata dari ayat 54 di surat Ar-Rum ini. Oke, supaya tidak terlalu melebar pembahasannya, kita langsung kepada ayatnya. Nah, inilah surat Ar-Rum ayat 54 ya. Yang diberikan warna kuning ini adalah fokus pembahasan kita. Dha'fin yang artinya lemah ya. Jadi sebelumnya gini diceritakan dulu. Mengapa ada dua cara pembacaannya? Jadi ada yang dengan fathah, ada juga yang dengan dhammah, du'fin. Ya. Mengapa terjadi dua cara membaca? Nah, ini cukup menarik, ikhwati fillah azani wa yakum. Qiraah dari ketujuh yang membaca dengan dha'fin itu cuma dua saja, yaitu qiraahnya Imam Asim dan qiraahnya Imam Hamzah. Yang mana periwayat dari Imam Asim adalah Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Sedangkan periwayat dari Imam Hamzah yaitu Imam Khalaf dan Imam Khalad ya. Nah, hanya dua saja yang baca dengan dha'fin dengan fathah. Sedangkan 5 qari yang lainnya, 5 qura membaca dengan dhammah. Lalu apa perbedaannya antara dengan fathah atau dengan dhammah? Dha'fin dengan du'fin, apa perbedaannya? Secara kasat mata, secara dasar pada kata dha'fin atau du'fin ini mengacu kepada lemah gitu ya. Namun jika kita bertanya kepada ahli bahasa Arab, maka ada sedikit perbedaan katanya. Yang mana dha'fin itu adalah kelemahan pada fisik. Sedangkan du'fin dengan dhammah itu adalah kelemahan pada pikiran. Yang mana kita tahu kalau sudah tua memang ada yang fisik pun menjadi lemah. Selain itu pun pikiran pun menjadi lebih lambat gitu ya. Jadi hikmahnya adalah dua-duanya benar, dua-duanya sahih, dan dua-duanya saling melengkapi. Karena setelah kita tua nanti, kalau Allah berikan umur panjang kepada kita, kita akan memiliki dua kelemahan sekaligus. Oke, sebelum kita baca ayatnya, kita pahami dulu terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan kalian ya, dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kalian sudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Maksudnya ketika kita bayi, ketika kita beranjak dewasa, kemudian Dia menjadikan kalian sudah kuat itu adalah kembali kepada lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi ini tentang proses pertumbuhan manusia dari mulai belia sangat lemah sekali, tidak bisa apa-apa. Kemudian selanjutnya menjadi dewasa, menjadi kuat ya, di usia prima, dan kemudian menurun kembali ya. Kalau kita bayangkan ketika dari umur 0 sampai umur 40 itu manusia itu semakin kuat gitu. Nah, dari 40 ke atasnya itu bagaikan turun gunung, melemah dan sebagainya. Dan itu pun tergantung keadaan seseorang. Jika seseorang yang tubuhnya selalu olahraga, apalagi di zaman sahabat dulu ya, banyak peperangan yang dijalani sehingga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib itu walaupun usia sudah sepuh masih bisa berperang gitu. Berbeda dengan zaman sekarang yang seolah-olah seperti masa perdamaian, manusia jadi kurang memaksimalkan fisiknya. Itu mungkin sedikit tentang terjemah letterlek ya, dari ayat ini. Nah, tentang perbedaan dengan membaca dha'fin dengan fathah atau du'fin dengan dhammah,
itu bersumber dari kitab Al-Ahkam Qiraatul Quran ya, halaman 327, dan kitab At-Talkhis halaman 76. Namun tentu ketika kita ingin membaca dari sumbernya yang benar-benar sumber, itu ada dari kitabnya Imam Asy-Syatibi ya. Oke. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Itu adalah pembacaan Imam Hafs dari Imam Asim, yang beliau bersumbernya dari Imam Asim dengan membaca dengan fathah. Sedangkan yang diperoleh dari Imam Hafs ikhtiarnya, pilihan Imam Hafs yang diambil dari syekhnya yang lain, itu membaca dengan dhammah. Nah ini, bagaimana jika kita membaca dengan dhammah? Ini kaidahnya, kaidah pentingnya. Apabila kita membaca di awalnya dengan fathah, maka tiga-tiganya harus fathah. Nah, ikhtiar yang kedua, pilihan yang kedua, opsi kedua, kalau kita membaca dengan dhammah, maka seluruhnya harus dhammah ya, tidak bisa zigzag gitu, atau cuma satu saja, tidak bisa. Oke, kita baca dengan yang dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Oke, seperti itu contoh cara membaca dengan dhammah ya. Jadi kesimpulannya dua-duanya betul, dan itu merupakan riwayat dari Imam Hafs yang dengan fathah adalah hasil mulazamah beliau dengan Imam Asim, guru sejati beliau. Sedangkan dengan dhammah adalah ikhtiarnya beliau dengan memperhatikan bahwa jumhur ahli qiraah yang 7, yang 5 diantaranya dengan menggunakan dhammah dibacanya. Dan beliau pun mempunyai syekh yang lain, guru Al-Quran yang lain selain Imam Asim rahimahullah ya. Oke, demikian pembahasan tentang dua cara membaca surat Ar-Rum ayat 54. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.